Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Budi Aaron dan kita kembali akan mengomentari video dari Despacito yang berjudul ratusan ribu orang sesatkan mualaf mengaku cerdas ini. Langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan satu pengajaran dari ibu-ibu mualaf nih. Ya, ini juga orang Batak sama kayak kemarin. Ini buat ngevlog di jalan ya, gini loh guys. Ini minoritas nggak tahu diri. Ya. Minoritas nggak tahu diri. Saya aja ya sebagai mayoritas. Ini sekali lagi bukan menghina guys ya, tapi ngomong fakta, logika. Saya yang mayoritas, saya berusaha untuk tidak menyakiti ya, saudara-saudara sebangsa saya beragama Kristiani dengan bikin vlog tentang bahasa agama di depan mereka. Saya bahas di ruangan sendiri yang tidak ada, bahkan ya saya hindari tempat-tempat yang di sana ada umat Kristiani di sana gitu. Nah ini untuk apa? Untuk menghargai, yang menghormati minoritas itu. Kenapa? Karena saya tunjukkan video ini bukan untuk menyerang agama Kristen, tapi untuk memberi pelajaran dakwah kepada orang-orang seperti Prasetyo, kepada umat-umat Kristen yang menghina Islam dan ajarannya serta umatnya. Nah, makanya karena itu tujuan saya, dalam artian tidak menyasarkan kepada ajaran Kristen itu sendiri, ya dan itu hanya kalau perlunya saja, maksud itu dalam hal dakwah, tapi tidak menyerang dalam tanpa data, tanpa ada dalilnya. Memang tetap namanya perdebatan itu ada dalil itu. Jadi kalau Lewis ini kan dalil Quran nggak ada, tapi tiba-tiba dia bahas tentang Islam gitu. Nah, jadi tujuannya hanya itu. Jadi saya tidak dalam artian saya berusaha tidak membuatnya tempat-tempat yang mana nanti bisa ditonton oleh Kristianis langsung guys. Nah, kalau di YouTube memang wajar karena memang video ini menunjukkan untuk semua kalangan gitu kan. Tapi kalau paling nggak kita menghargai gitu. Kalau isinya tidak, dia buat depan umum guys. Ini bahas tentang pada bahas tentang isu sensitif, isu agama, dia bahas depan umum guys. Ini orang-orang lewat. Kan dia minoritas dan ini saya yakin ini tempat ini mungkin aja nih tempat wilayah mayoritas kaum muslimin, jadi orang lewat, jadi pagi orang lewat gitu kan, nongkrong itu dengar dia kayak gimana tuh. Jadi memang tidak ada sedikit pun menghargai mayoritas guys. Yang saya bahas orang Batak. Jadi saya agak heran kenapa banyak banget orang-orang Batak yang mulai mualaf ya. Tapi ya nggak semua. Karena mereka mempertanyakan, mereka tuh kritis gitu. Mereka merasa ini tidak masuk akal. Polisi kan sebenarnya ngakui ya kemarin kan, katanya Trinitas itu tidak bisa dijelaskan pakai ilmu matematika dan ilmu alam. Itu jelas sebenarnya secara yang sadar mengakui kalau itu memang nggak masuk akal. Nah, para mualaf ini menyadari itu. Nah, dan mereka tidak mau terima itu begitu saja. Karena mereka mualaf. Polisi kan tidak. Dia menerima mentah-mentah dogma itu dan dia tetap bertahan meskipun nggak masuk akal guys. Semua sih, masih banyak yang setia. Tapi kali ini kita akan bahas tentang dia yang mana katanya dia adalah seorang aktivis gereja. Terus tidak hanya aktivis gereja, dia juga mengatakan bahwa dirinya itu dulunya ya sering menginjili dan lain-lain begitu. Banyak hal lah yang dia lakukan. Nah, sebelumnya katanya dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat yang paling dia pegang adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kemudian suatu hari ada temannya yang datang kepadanya mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu bukan menunjukkan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi justru Yohanes 14 ayat 6 itu adalah tanda atau pengajaran di mana kalau mau selamat itu bukan melalui Yesus, tetapi beribadah seperti Yesus. Salah, bukan itu katanya. Kalau mau selamat ya, itu melalui Yesus ya, dengan mengikuti Yesus gitu loh. Dengan beribadah seperti yang Yesus lakukan. Jadi Luis aja ada salah menyampaikan gitu. Coba dia katakan dulu ya. Coba beda dengan yang kemarin, video kemarin. Coba. Atau pengajaran di mana kalau mau selamat itu bukan melalui Yesus. Jelas kemarin tuh kontennya bilang ya, dan mualaf itu bilang kalau selamat tuh melalui Yesus. Dengan cara apa? Dengan yang mengikuti yang Yesus contohkan gitu loh. Yesus sunat juga mereka harusnya Yesus apalagi tuh sujud, menyembah, berdoa, mereka juga begitu harusnya itu loh. Jadi Yesus tuh karena Yesus adalah jalan, makanya melalui dia gitu ya. Itu loh pokoknya. Malah dia terus bukan melalui dia gitu. Lalu melalui siapa? Kan? Jadi Luis ini udah lupa atau bagaimana dengan konten kemarin dengan yang disampaikan mualaf itu sehingga dia ngawur gini ngomong guys.
tetapi beribadah seperti Yesus. Nah, beribadah seperti Yesus kan berarti melalui dia gitu. Melalui dia contohkan tuh. Kayak kami, melalui Nabi Muhammad. Berarti beribadah sesuai yang Nabi Muhammad contohkan. Kelar gitu. Bukan yang Yesus atau Nabi Muhammad contohkan kayak gitu. Tapi yang mereka contohkan kan. 2 tahun katanya dia belajar tentang ayat itu, dan kesimpulannya bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu menunjukkan bagaimana cara Yesus beribadah. Dia harus tentu dengan mengkaji ayat itu, tentu dia juga mengkaji lainnya. Karena dia tahu harus beribadah seperti yang Yesus lakukan. Tentu harus cari sumber lain. Yesus gimana sih ibadahnya? Nah, dia temukanlah ayat di Taman Getsemani, kalau Yesus itu sujud berdoa kepada Tuhannya dan lain sebagainya. Yesus juga berhenti minum anggur. Dikatakan dia kan, mulai hari ini aku akan berhenti minum anggur ini dan kembali akan minumnya nanti di kerajaan Bapakku bersama kalian. Berarti dia berhenti minum anggur guys itu. Dan dia akan minumnya nanti kelak di kerajaan Bapaknya. Sama yang Muslim percaya, kita dilarangkan minum anggur ya, dalam artian ini tentu minum beralkohol, nanti kita akan minum lagi di surga gitu, sama kayak Yesus gitu, dan bersama para sahabatnya gitu, pengikutnya. Ikuti supaya bisa selamat. Daripada lama-lama, kita langsung denger aja videonya. Mari kita cermati baik-baik videonya, guys. Bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya, yang bisa menjelaskan sejarah penulisan Alkitab secara lengkap, dan kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Nah, di situ saya ingat, nabi adalah jalan menuju Tuhan. Ingat, jalan menuju Tuhan. Tuhan adalah tujuannya. Nabi adalah jalan melalui nabi untuk sampai kepada Tuhan. Itu yang perlu diingat poinnya guys. Jadi Tuhan itu tujuan, bukan jalan. Saya memang belajar banyak kurang lebih selama 2 tahun mempelajari itu. Waktu itu diskusinya memang kami bicara soal banyak hal, mulai dari pekerjaan, masalah pekerjaan, kemudian masalah hukum, dan kemudian kita juga ada diskusi soal masalah Freemason ya, mengenai Freemason, mengenai Yahudi dan sebagainya. Waktu itu dia cerita bahwa dia adalah orang yang mulai mempelajari perbandingan agama setelah masalah bom Bali. Dia adalah Muslim, tapi dia Muslim dari lahir maksud saya, tapi dia mempelajari itu karena masalah bom Bali waktu itu. Nah, kalau saya pribadi, saya mempelajari perbandingan agama waktu itu, kisahnya guys, sedikit cerita lagi ya. Waktu itu kira-kira SMA ya, SMA kelas 2 gitu. Jadi saya tahu ada teman saya itu yang beragama Kristiani dan dia tuh menuangkan Yesus. Jadi saya nggak tahu ternyata Yesus nggak bisa gitu guys. Waktu itu saya belum tahu. Jadi saya tahunya cuma mereka menuangkan Yesus gitu. Nah, waktu itu gini. Jadi saya waktu itu mimpi guys. Tadi di siang bolong tuh saya mimpi, saya tidur di belakang ya. Waktu itu salah tuh cuma saya sendiri di rumah. Orang tua saya lagi kerja. Adik saya lagi sekolah setelah waktu itu kan. Lagi main, lagi sekolah. Saya di rumah di belakang itu. Yang siang bolong itu saya tidur gitu kan. Ya, jadi di ranjang belakang itu, bukan di kamar ya, kami waktu itu kamar ya namanya di asrama polisi ya, di rumah komplek polisi itu maklum lah, kamar cuman kamar nggak ada lah guys, itu cuman berupa sekat pakai lemari. Jadi kamarnya tuh itu bukan kamar sebenarnya, karena kamar itu kan sebenarnya ada dinding, tapi ini nggak pakai lemari, jadi seakan-akan itu kamar itu. Nah, jadi saya tidur di kamar belakang, bukan kamar belakang, di area belakang itu sebenarnya adalah campur dapur ya. Dari situ saya tidur, tiba-tiba pas bangun. Jadi waktu itu sebelumnya saya udah mimpi kiamat, tujuh tutur gitu. Atau kenapa tiba-tiba begitu religius itu kan, betul-betul menyangkut pada keyakinan. Jadi setelah itu saya bangun tidur dan setelah itu saya keringat dingin guys. Yang saya terpikir waktu itu adalah ya, jangan-jangan Yesus Tuhan gitu. Karena kan tentu kalau saya pernah mendengar kalau ada yang menuangkan Yesus, sementara saya menuangkan Allah gitu kan, itu kan ada dua perbedaan di sini. Jujur saya waktu kecil saya belum pernah mengkaji gitu. Saya mengkaji berdasarkan agama saya gitu. Ibaratnya gini loh, kayak kita punya mobil, kita hanya mobil Avanza, padahal di luar sana tuh ada mobil, misalnya Innova, ada mobil Grand Terios dan segala macamnya. Saya hanya mobil Avanza, saya punya, dan itu saya kaji dari kecil gitu. Jadi saya nggak pernah membandingkan dengan mobil Grand Livina, dengan Grand Terios, dengan Avanza gitu. Dengan Innova, saya hanya mengkaji tentang Avanza. Nah, sehingga tentu logikanya timbul keraguan di hati kita gitu.
kita mendengar, ternyata anggaplah tetangga kita memakai Grand Terios, tetangga kita memakai Grand Livina atau atau Innova, saya pakai Avanza gitu. Tentu ada keraguan. Benar nggak Avanza saya ini yang the best gitu, yang benar gitu kan? Jangan-jangan mobil yang paling tangguh, paling bagus, paling irit dan segala macam itu adalah mobil Innova sebelah gitu. Kan itu membuat saya teringat dingin. Karena apalagi ini masalah mengenai akhirat, masalah surga dan neraka gitu. Jadi nggak bisa main-main guys. Di situ saya memikir keras. Jangan-jangan Yesus Tuhan. Bukan meyakini dia Tuhan ya, tapi karena ada bimbang, karena berarti selama ini saya kurang aware kalau ternyata ada Tuhan lain yang di orang tuankan selain dari Allah itu. Saya tahu kan cuma Allah Tuhan itu kan. Nah, itu membuat saya kurius, membuat saya pengen mengetahui siapakah Yesus ini gitu. Saya tahu dia Nabi Isa, tapi tentu ini beda versi gitu kan. Nabi Isa yang misalnya lain itu. Nah, akhirnya saya tahu sumbernya adalah kitab suci ya, dan pengajaran pendeta. Nah, pengajaran yang Ustadz kalau Islam itu Ustadz, kalau Islam pendeta. Jadi saya kurius ya, penasaran dan saya kepo. Ya, saya buka-buka itu, saya pelajari perbandingan agama, saya ikut debat di forum-forum, saya baca kitabnya, terkait dengan pendapat, dengan yang diajarkan ustadznya, dengan pendetanya, saya pelajari semua guys. Akhirnya timbul pada kesimpulan kalau memang ternyata ajaran agama saya yang benar. Gitu. Nah itu yang saya lakukan. Luis ini dia belum guys, dia belum mengadakan perbandingan agama gitu. Oh ibu ini sudah itu, jadi saya, ibu ini dan bapak yang tadi katanya setelah bom Bali dan juga banyak umat yang begitu ya. Jadi setelah ada suatu kejadian mereka menjadi kurios itu. Karena mereka belum pernah cek ke sebelah gitu. Nah itu gunanya perbandingan agama. Jadi kita mau bisa memastikan kalau ajaran ini memang yang paling benar. Karena kita sudah mengkaji, membandingkan itu. Itu gunanya komparasi dan perbandingan itu. Dan juga pengkajian gitu ya. Sehingga akhirnya bicara soal Israel, bicara soal sejarah panjang Israel, dan yang mau tidak mau berakhir pada bicara soal Yesus yang akan datang, dia akan menjadi juru selamat di akhir zaman gitu. Waktu itu saya tanya sama dia, kamu kan muslim dari lahir? Iya, muslim dari lahir. Kenapa kamu percaya bahwa Isa akan datang kedua kali untuk menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Tunggu sebentar. Kamu kan muslim ya, kenapa kamu nggak, kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah, terus itu emang di mana Yesus katakan waktu itu ya, aku minta pada Bapakku tolong penolong lain. Aku akan pergi, tapi aku minta pada Bapakku tolong penolong yang lain, alias juru selamat yang lain gitu. Itu berarti bukan ngomong tentang Tuhan. Dia kata Yesus, dia akan menyampaikan mengatakan padamu apa yang didengar dan dia akan menceritakan padamu hal yang datang. Berarti kalau dia menyampaikan padamu apa yang didengar, berarti dia punya telinga, guys. Berarti dia mendengar, makanya bisa menyampaikan. Nah, berarti kalau menyampaikan, berarti kita harus tahu, harus apa? Kalau Roh Kudus kan kita nggak tahu. Orang ngaku-ngakuan saya dikasih Roh Kudus, kemana Roh Kudusnya? Siapa suaranya? Nah, kalau Nabi Yesus datang itu kan jelas satu Nabi Muhammad kan. Memang kita dengar suaranya, karena dia mendengar juga dengan telinganya apa yang disampaikan oleh Tuhannya gitu. Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan. Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ibunya awalnya salah gitu ya. Saya akhirnya sadar, alhamdulillah ibu ini cerdas gitu kan. Karena kalau dikatakan akulah jalan, berarti dia jalan menuju Tuhan. Ya, gitu. Jalan itu adalah sarana untuk menuju Tuhan itu. Jalan ke Jakarta apa? Ya, bisa naik bus, naik pesawat, bisa naik darat. Itu jalan itu adalah sarana itu menuju Tuhan. Nah, sarana menuju Tuhan apa? Ibadah. Ibadah gimana? Ya dicontohkan oleh Yesus dan Muhammad. Ya. Belum kita berpikir ya. Loh, nggak ada yang sampai kepada Bapak kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus itu bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan bicara sampai kepada surga, kepada Allah itu bukan berarti seperti berjalan
Nah, benar kata ibunya kan? Ya kalau mau sampai kepada Allah ibadahnya harus melalui Yesus dengan cara mengikuti Yesus. Yesus sudah contohkan, tinggal ikuti gitu. Faktanya umat Kristen kan tidak mengikuti dia. Jadi ibu ini cerdas guys. Fisik ya, bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu, bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga. Ini sesuai dengan sampaikan dengan Yesus sendiri. Yesus katakan kan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam surga sebelum kehidupan keagamanmu. Hidupnya dia bilang kehidupan keagamanmu. Berarti ngomong tentang hidup keagamaan alias ibadah guys. Ya, lebih baik dari kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi dan Farisi. Itu Yesus bilang, katakan. Kamu tidak akan masuk dalam surga kecuali kehidupan keagamanmu lebih baik daripada kehidupan keagamaan orang Yahudi dan kaum Farisi. Itu yang sampaikan. Berarti kehidupan keagamaan orang Yahudi dan orang Farisi itu sudah baik. Jadi harus lebih baik lagi. Apa itu kehidupan keagamaan? Yang ibadah. Bagaimana mereka hidup dalam agamanya gitu. Ibadah mereka. Karena ngomong agama pasti ngomong ibadah. Hidup sesuai agama itu adalah ibadah gitu. Gimana hidup sesuai agama dalam Islam? Yaitu sholat, zikir, gak mencuri, lagi membantu fakir miskin, itu ibadah. Hidup dalam agama itu yang diajarkan oleh agama. Yang dia bilang benar, tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Oke, apakah benar Yohanes 14 ayat 6 itu berbicara mengenai cara Yesus beribadah? Ya kita akan cek dengan baik nih. Bahwa ayat ini justru bukan menunjukkan bahwa cara Yesus beribadah bagaimana dia harus beribadah, tapi di sini menunjukkan bagaimana Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang tidak ada yang lain. Kita pada zaman itu, karena waktu itu yang diutus Yesus, ya sebelumnya siapa? Musa, sebelumnya siapa? Ibrahim. Kalau Yesus maksudnya adalah salah satu yang juru selamat, ya itu berlaku global, berarti Musa nggak selamat dong. Orang ikut Musa, orang ikut Ibrahim nggak selamat dong, ya kan? Orang ikut siapa lagi nggak selamat dong? Itu logika berpikirnya gitu. Jadi tiap-tiap nabi itu ada zamannya guys, kan? Nah, itu inti poinnya yang harus dipahami. Kita akan cek ayat ini dari awal hingga akhir ya guys ya, supaya kita tahu bener nggak sih yang diomongin dari ibu ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga. Jelas ada 2 oknum di sini. Ini iman yang sebenarnya guys, iman yang asli. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini sama dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Yesus Rasulullah guys. Ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Allah. Aku percaya pada dua-duanya gitu, keduanya. Gitu. Jadi ada 2 oknum sini. Kepada Allah dan juga kepada aku. Ini sebenarnya rukun imannya Yesus ajarkan gitu. Kalau Islam gini guys. Percaya kepada Allah, kepada Muhammad kan, dan percaya juga kepada aku, kepada Muhammad. Harus percaya dulunya, nggak boleh ada hanya percaya pada Allah lalu nggak percaya pada Yesus. Atau sebaliknya, percaya pada Yesus tapi nggak percaya pada Allah. Sama juga. Anda harus percaya kepada Allah dan kepada Muhammad. Nggak boleh hanya kepada Muhammad atau kepada Allah saja guys. Itu poin yang sama. Nah, kalau Yesus berpikir ya, itu makna percaya gitu. Nah, percayanya sebagai apa? Karena ada 2 oknum, berarti satu sebagai Tuhan, satu lagi sebagai Nabi. Karena satu kan yang mengutus, satu yang diutus. Allah yang mengutus Yesus, Yesus yang diutus Allah. Jelas. Yang mengutus adalah Tuhan, yaitu adalah Nabi guys. Itu sudah clear. Lalu dikatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ingat, di rumah Bapakku, bukan di rumah Yesus. Kalau saya katakan di rumah Bapak saya, berarti saya nggak punya rumah. Alias itu kan rumah saya. Di rumah Bapakku surga, berarti Bapaknya punya rumah, bukan Yesus. Yesus cuma numpang ya, sama kita semua. Kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau dia pergi ke situ lalu menyediakan tempat, apakah dia menjadi pemilik rumah? Enggak. Saya nih, ya saya ngundang teman saya, ya. Saya mau undang kalian ke rumah saya nih, rumah bapak saya gitu kan. Karena rumah saya bukan di situ, atau saya mungkin tidak punya rumah. Nah,
saya akan pergi ke rumah bapak saya dan akan jadikan tempat untuk kalian. Artinya apa? Saya beres-beres. Kenapa? Karena saya ngundang orang loh, ya kan? Tentu rumah bapak saya harus saya bersihkan kan? Baru saya bisa ngundang mereka, saya siapin tempatnya, mungkin mau menginap mereka, saya siapin kamar gitu. Tapi tidak menutup apa bukan tidak menutup ya, tidak menghilangkan fakta bahwa itu adalah bukan rumah saya, tapi rumah bapak saya. Sama kayak Yesus, itu bukan rumah dia, tapi rumah bapaknya guys, alias rumah Tuhannya. Di sini Yesus ingin mengatakan bahwa percayalah kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus. Yang mana Yesus pergi. Dan perlu ketahui ya, umat Islam itu percaya pada Yesus, tapi ya itu sesuai perannya sebagai yang diutus, sebagai nabi, ya sebagai ya utusan Allah gitu. Jadi sudah sama dengan Yesus ucapkan. Justru mereka ini beda. Malah percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang mengutus. Sedangkan Yesus bukan mengutus, dia diutus. Ke sana untuk menyediakan tempat bagi umat atau orang yang percaya kepadanya. Sampai sini clear ya? Bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dirinya pergi ke tempat di mana Bapa berada dan di sanalah dia. Ayatnya bilang ke rumah Bapakku, bukan ke tempat di mana Bapaknya berada. Luis ini dia suka mengubah kalimat guys, mengubah ayat gitu. Tadi kita coba ada ulangi lagi nanti ya. Ya, ada rewind ada ulang video ini. Ada tonton lagi. Ini yang bilang ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan apa tadi kata Luis? Bukan apa ya? Bukan tadi pokoknya intinya adalah itu adalah rumah Bapaknya gitu. Ya. Jadi dia bilang apa? Saya lupa guys. Penting nanti kita ulang lagi ya. Dia bilang apa nih? Percaya kepadanya. Sampai sini clear ya? Bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dirinya pergi ke tempat di mana Bapa berada dan di sanalah dia. Dan Yesus ingin supaya muridnya percaya. Nah, pergi ke tempat Bapaknya berada, ya. Itu rumah punya Bapaknya. Bukan rumah dia, itu pokoknya guys. Percaya kepadanya. Di sini tidak ada diceritakan tentang cara Yesus beribadah. Kita lanjut lagi. Dia Ya memang bukan di situ ya. Yesus beribadah tuh di ayat lain banyak. Di seluruh Alkitab tuh banyak cara Yesus beribadah. Bagaimana dia bersujud di maksimal dalam doa, bagaimana dia membalikkan meja-meja di tempat di tempat ibadah yang dijadikan pasar, jualan gitu dan lain sebagainya gitu. Itu ibadah dijadikan Yesus, bagaimana mengasihi orang fakir miskin gitu. Jadi ibadah itu yang Yesus lakukan itu semuanya berbeda itu ibadah guys, poinnya. ayat ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan faktanya itu belum kejadian. Ya, belum pernah kita lihat Yesus datang kembali dan membawa mereka ke tempatnya dia itu. Karena mereka pun sudah meninggal itu kan. Nah, intinya adalah ini buatan yang akan datang. Intinya adalah karena kalau nggak lihat secara Anda pikirkan secara nyata, lagi nggak ada. Kenapa? Karena muridnya sudah meninggal. Semua murid yang waktu itu sudah meninggal dan Yesus belum pernah turun, guys. Yesus belum pernah datang yang kedua kalinya, ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan situ. Berarti perginya kemana? Ke surga. Tujuannya mana? Surga. Jalannya kemana? Yang dapat dari apa yang Yesus lalui. Yesus cuma jalan ke surga. Surganya ya Bapaknya. Ya. Tujuannya surga Bapaknya, bukan surga Yesus. Yesus cuma jalan untuk mengantarkan mereka ini ke surga, guys. Ngerti nggak? Jalan cuma. Gitu. Surga milik siapa? Bapaknya. Selesai sudah kan? Clear. Di sini dikatakan bagaimana ketika Yesus sudah ke sana, maka murid-muridnya juga akan ke sana seperti Yesus yang ke sana. Di sini clear dan di sini jelas banget dan tidak ada berbicara mengenai tata cara ibadah yang dimaksud Ustaz tadi itu, bukan di ayat ini, guys. Bukan di prekop ini. Dia pelajari prekop ini dan membaca keluaran kitab. Karena 2 tahun loh. Masa 2 tahun cuma membaca satu prekop aja, mempelajari satu prekop aja. Ini Luis dia harus pakai akalnya. Gitu. Nah, Ustazah tadi, ya, Ustazah Mu'alaf tadi itu mempelajari cara Yesus beribadah dan itu berarti ada di seluruh Alkitab. Karena butuh waktu 2 tahun. Kan pakai logika, apa mungkin 2 tahun hanya mengkaji satu prekop? Gitu loh. Berarti Luis ini yang nangkap ya dimaksud oleh Ustazah tadi gitu. yang dilakukan oleh Yesus. Kita lanjut.
Ayat 5 dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan? Dan ingat, inilah Inggrisnya adalah Lord, ya, bukan Tuhan. Karena Tuhan Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia, sehingga yang menyesal dan berdusta. Yesus adalah manusia, sekaligus manusia, sehingga Yesus punya sifat menyesal dan berdusta. Ya. Dan itu saya pernah buktikan di ayat ya, di mana dia berdusta, dia mengatakan pergilah kalian ke sana, dia akan pergi, ternyata dia pergi dan diam, sudah berdusta. Lalu dia juga menyesal ya, menyesal kenapa? Karena dia pernah menjadikan Judas muridnya gitu. Padahal Judas mengkhianati dia gitu kan. Nah, jadi kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan situ? Nah, karena Yesus adalah penunjuk jalan gitu. Yesus tunjukkan jalan kemana dia pergi. Jadi begini loh, saya mau pergi Bukit Tinggi, atau saya mau pergi ke rumah bapak saya. Nah, bapak saya adalah di Bukit Tinggi misalnya. Teman saya nggak tahu jalan menuju Bukit Tinggi ke rumah bapak saya ya. Yang punya rumah ingat, bukan saya, bapak saya. Rumah, anggaplah itu rumahnya surga gitu kan. Punya bapak saya, bukan saya. Lalu saya adalah penunjuk jalan. Ayo teman-teman, ayo ikut saya. Saya akan tunjukkan kamu jalan menuju ke rumah bapak saya, yaitu surga. Ini siapa surga tadi? Rumah tadi rumah bapaknya, surga bapaknya kayak gitu loh. Jadi Yesus cuma sebagai penunjuk jalan seperti yang dikatakan itu. Maka dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu dari mana coba? Yesus kan baru ada jalan yang dibentangkan setelah Nabi Ibrahim, Musa. Sebelumnya tentu ada jalan-jalan lain gitu, ya kan? Nah, kalau Yesus jalan satu-satunya dimaksud ada secara karena ada dua guys ya. Jalan satu-satunya itu adalah pada zaman itu atau berlaku global, seluruh masa. Nah, kalau Yesus berlaku seluruh masa, berarti kita nggak ada gunanya. Datangnya Ibrahim nggak ada gunanya, Daud semua nggak ada gunanya, ya kan? Orang yang hidup sebelum Yesus datang, jalan itu datang, yang dibilang itu datang, berarti orang itu mana jalannya? Berarti orang semua akan neraka dong, itu nggak masuk akal. Ya. Itu berarti nggak adil. Makanya Yesus adalah jalan satu-satunya di zamannya, masanya. Dan itu hanya untuk orang Yahudi. Dia mengatakan, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Dia bilang hanya pakai kata hanya 2 kali guys. Jadi orang yang ngomong kata hanya, dia nggak mungkin menjilat ludah sendiri dan mengatakan pergilah ke seluruh dunia, itu nggak mungkin. Berarti ini orang nggak konsisten, menjilat ludah sendiri dan ibaratnya dia itu tidak, dia itu pelintan. Nah itu nggak mungkin terjadi pada seorang Yesus. Kan? Jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan di sini, Thomas nggak tahu gimana sih Tuhan caranya supaya aku bisa sampai ke Bapa. Dan dikatakan, ya. Ingat, sampai kepada Bapa, bukan sampai ke Yesus. Yesus cuma jalan ya, sekali lagi. Jadi Nabi itu jalannya. Jadi nih, misalnya Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN, Pak Erik, saya mau sampai kepada Pak Jokowi. Gimana caranya? Lewat saya. Ayo saya antarkan ke Pak Jokowi. Siapa presidennya? Pak Jokowi. Ya, Menteri Pak Erik coba jalannya. Jadi Pak Erik bukan presidennya gitu ya. Sama Yesus cuma menteri. Posisinya nabi, jalan menteri menuju Tuhan. Sama kayak posisi Yesus itu sama kayak posisi kalau dalam perbandingan yang sama analogi sama tuh sama kayak posisi Pak Erik atau Ibu Risma sebagai menteri sosial. Dialah jalan menuju presiden. Kan yang diutus kan sebagai menteri sosial, sebagai menteri ekonomi dan sebagainya, guys. Akulah ini jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke Bapa ya harus melalui Yesus. Di sini tidak ada sama sekali dikatakan bahwa kalau kamu mau ke sana beribadahlah seperti aku beribadah. Gak ada sama sekali. Justru melalui Yesus tentu melalui contoh yang diberikannya gitu. Jadi selama hidupnya dia mencontohkan itu. Contohkan banyak hal. Bagaimana dia katakan harus berbaik sama orang lain gitu. Gitu guys. Kayak kita melalui Nabi Muhammad. Ya, itu berarti bukan lip service. Yang hanya kamu mau ke surga nggak? Iya, berarti kamu selalu melalui Nabi Muhammad. Karena kamu Nabi Muhammad. Apakah kita cuma ngomong gitu ya? Enggak. Kita contoh perilakunya guys. Nabi Muhammad sholat, kita sholat. Nabi Muhammad perintahkan sholat, kita sholat. Yesus perintahkan apa? Itu dikerjakan gitu. Kan yang Yesus suruh, yang Yesus larang itu dihindari gitu. Itu logikanya. Yesus contoh habis-habisan guys. Itu baru namanya melalui. Kan? Nah, jadi bukan sekedar lip service gitu. Kan? Kalau ibaratnya kayak ini nih. Kalau orang mau sukses melalui
Misalnya siapa ya yang terkenal tuh misalnya kayak Erick Thohir misalnya. Nah, melalui dia kalau mau sukses, ya contoh dia bagaimana jadi sukses gitu. Apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukan dia, apa yang diajarkan dia gitu. Itu guys. Nah, kalau pintar kan harus melalui guru kan. Nah, apakah Anda kalau pintar itu kalau mau pintar melalui guru tuh guru cuman lip service? Enggak, guru itu dia apa? Diikuti guys. Apa diajarkannya, apa contohannya, misalnya guru contohkan, misalnya kayak guru guru apa ya? Guru teknik lah, guru mekanik misalnya. Tentu guru tuh kita contoh gitu. Anda mau jadi kayak dia sukses, pintar, bengkel gitu kan. Tentu Anda harus ikuti guru itu. Bagaimana cara dia memompa ban, cara dia mengganti busi segala macamnya. Kan ikuti ya. Nggak mungkin Anda ikutin yang lain gitu. Dan tentu ikutin apa yang dilakukan gitu. Bukan hanya saya mau pintar nih, saya mau ikut kamu. Nah, lalu Anda diam-diam aja gitu. Ya nggak ikuti dia, dia ngapain, dia bongkar ban, ikuti dia, biar Anda dapat ilmunya gitu. Sama kayak Yesus, Anda ikuti dia, biar Anda dapat pahalanya, biar Anda tuh ngerti kalau dia tuh adalah jalan. Jadi mekanik itu adalah jalan menuju cerdas gitu, ya kan? Guru-guru bengkel dan guru-guru apa sekolah kita kan ikuti mereka gitu. Karena mereka tidak merokok, ya ikuti. Kalau Anda merokok berarti Anda tidak ikuti, berarti Anda tidak bisa jadi cerdas gitu. Berarti peluang kecerdasannya kecil gitu. Karena guru tidak pernah mengajar merokok. Untung juga baik kan. Karena kamu harus minum susu, harus makan ini ya biar pintar, belajar gitu. Ya kita ikuti guru gitu. Gitu kan. Jadi mengikuti melalui itu mengikuti namanya guys. Melalui guru. Kita cerdas melalui guru berarti mengikuti yang guru ajarkan, yang guru larang dan yang guru contohkan. Itu logika berpikirnya. Sama kayak bisa main bola lah. Ini aja contoh sebenarnya guys ya. Kita habis-habis guys kalau kita mau contoh. Kayak kita mau cerdas main bola nih. Melalui siapa? Kasih yang mungkin rekomendasi. Kamu cerdas melalui misalnya yang kemarin di Euro kemarin siapa ya? Anggaplah Jorginho. Kamu harus melalui Jorginho kalau mau cerdas main bola. Bagaimana cara melalui Jorginho? Ya ikuti cara dia main bola. Tonton videonya. Kalau ada berlangsung dapat ketemu rumah dia, ajarkan Pak Jorginho gimana cara nendang bola Pak, cara passing gimana Pak. Contoh dia kan, yang dilakukan kan, bukan hanya sekedar saya ikuti Pak Jorginho udah. Enggak, tiru dia habis-habisan. Bagaimana cara dia ngoper bola segala macamnya. Sama kayak Yesus. Kalau Anda mau masuk surga ikuti Yesus, contoh dia. Itu loh. Itu loh. Jadi ibadah itu adalah semua hal baik yang dilakukan oleh orang itu yang kita contoh. Katakan apa? Melalui aku. Believe in me because akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada jalan lain selain melalui Yesus. Jelas ya? Jadi misalnya kayak tadi Anda katakan mau cerdas main bola melalui Jorginho. Apa percaya aja? Enggak, Anda harus ikuti cara mainnya gitu guys. Jadi kalau gitu, kamu percaya Jorginho? Percaya. Lalu kamu bisa main bola? Enggak. Makanya percaya dan ikuti Jorginho. Nah, Anda mau surga, percaya Yesus dan ikuti dia. Apa yang dia katakan. Apa yang dia ajarkan. Karena dia kan mengajar ya. Yesus tuh datang kemana-mana tuh mengajar. Nah kalau mengajar berarti ada ilmu yang diberikan dia. Itu yang dia ambil ilmu itu dan dipraktikkan. Kita lanjut. Di dalam ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Nah, nih, coba kita bacanya ya. Ini jangan sampai tertipu guys. Nih, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sama kayak tadi, kalau kamu percaya aku, berarti kamu percaya Bapakku. Nah, ini ada dua oknum sini guys, yaitu aku dan Bapakku. Jadi misalnya gini nih, kalau kamu mengenal saya, berarti kamu juga kenal Bapak saya. Karena saya adalah anak Bapak saya. Ya, apa yang sifat saya itu adalah menurut dari Bapak saya gitu. Kalau Bapak saya misalnya orang yang baik, saya juga baik. Ya kan? Karena didikan gitu kan. Nah, jadi kalau dikatakan sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia, maksudnya adalah ini kata Yesus. Kenapa? Karena Yesus pernah mengatakan ya, disampaikan di ayat lain ya, Bapak itu kamu tidak pernah melihatnya atau mendengar suaranya. Itu Yesus sampaikan. Tapi anak anak manusia yang ada di pangkuannya dialah menyatakannya. Jadi meskipun tidak ada yang pernah melihatnya atau mendengar suaranya, tapi Yesus nyatakan ada gitu. Itu maksudnya. Bukan nyatakan berupa Yesus, enggak. Nyatakan bahwa misal gini nih. Saya katakan ya, ada orang nanya, Allah itu di mana? Di apa? Suaranya di apa? Saya katakan sama orang itu. Saya jawab, tidak ada yang pernah mendengar Allah dan mendengar suara Allah atau melihat rupa Allah gitu. Tapi saya nyatakan Allah itu ada. Jelas ya. Jadi nyatakan sini aku nyatakan, tapi aku nyatakan ada.
Itu guys poinnya. Jadi walaupun tidak ada pernah mendengar, aku nyatakan ada. Gitu. Percaya aja gitu. Itu maksudnya guys. Nah, jadi kalau dikatakan sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, itu artinya adalah aku ini nabinya gitu. Ya. Jadi kamu tuh tahu dia dari aku gitu. Ya. Ya. Jadi ibaratnya sama kayak ibaratnya kalau kamu, jadi sekarang ini guys, sekarang ini kamu telah mengenal bapakku, dia tuh mungkin bapakku dan kamu telah melihat dia. Jadi dengan melihat saya itu kayak bapak saya gitu, sifatnya kayak saya gitu. Ngerti maksudnya tuh? Karena saya adalah anaknya, utusannya gitu. Jadi maksudnya tuh saya menyampaikan apa yang dia mau gitu. Loh, misalnya gini nih, ada orang bertanya kan, siapa yang utus kamu? Saya diutus oleh tuan saya gitu, atau oleh si Anu misalnya. Lalu mana dia? Aku pengen melihat dan mendengar suaranya, kan? Lalu aku mengenal dan apa dia? Nah kan dikatakan jelas dia mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah dengan suaranya. Nah, orang ini ngotot, apa yang jawabannya coba? Kamu tuh sekarang udah mengenal dia dan melihat dia. Maksudnya tuh apa yang sampaikan tuh memang benar dari dia gitu loh. Jadi kamu nggak perlu mengenal dia langsung, tapi melalui saya. Karena dengan apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang dia mau dan itu adalah deskripsi dia gitu. Misalnya yang saya sampaikan adalah Tuhan maunya begini, kamu buat baik, berarti kita kenal dia, berarti Tuhan tuh maha baik gitu. Tuhan maunya kamu harus rajin harus bantu orang, berarti kita tahu, kita kenal, berarti Tuhan itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu pengen kita berbuat baik gitu. Berarti Tuhan tuh maha baik, kayak gitulah gitu ya. Jadi melihat dia melalui apa yang disampaikan gitu. Misalnya saya Resen kan, misalnya ada orang ya, saya pengen tahu siapa sih, seperti apa sih, misalnya seperti apa namanya, ya seperti apalah, siapa yang pernah saya jumpa ya, misalnya saya cuman ada orang preman misalnya, kan kepada saya, bukan preman ya, tepatnya kayak pemilik leasing lah misalnya, tiba-tiba dia ngutus bukan teks ya, debt collector pada saya, dia dengan cara paksa, "Saya ambil motor kamu belum bayar 2 bulan," gitu. Katakan, "Loh, saya kan baru terlambat berapa hari aja, nggak peduli mau diambil motornya." Nah, saya tidak perlu melihat yang punya leasing ini, yang punya apa ya, yang punya leasing lah ibaratnya, dan mengenal dia, saya cukup kenal dia dan lihat dia dari karyawannya. Kenapa? Karena karyawannya pasti dia suruh untuk mengambil motor saya yang paksa. Berarti saya bisa nilai tanpa melihatnya. Jadi dengan melihat di debt collector ini, saya sama dengan melihat yang nyuruh dia gitu, yaitu leasingnya. Saya udah kenal langsung. Jadi saya nggak perlu nih, saya pengen kenal dong dengan apa kamu gitu. Saya pengen lihat dong. Ngapain? Udah kita lihat gayanya dari si debt collector dengan cara yang main kerasan, yang paksa. Berarti yang punya leasing adalah orang yang suka main paksa juga. Ya kan? Kita kenal dia sebagai orang yang suka main paksa. Walaupun kita nggak pernah ketemu langsung gitu. Nggak pernah melihatnya, nggak pernah mendengar dia. Kita tahu dari kelakuan debt collector-nya dan terusnya. Nah, makanya dengan melihat Yesus, ya, mengenal Yesus berarti kita sama dengan mengenal Allah. Itu maksudnya guys. Karena Yesus adalah utusan Allah gitu, nabinya. Apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus lihatkan itu adalah yang Allah suruh. Itulah Allah berarti. Ya, ajarannya semua seperti itu. Berpikir seperti itu ya. Aku sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus justru di ayat 7 ini mengatakan bahwa ketika engkau mengenal aku, Yesus, engkau mengenal Bapa. Engkau tidak pernah melihat Bapa yang di surga, tapi sekarang engkau telah melihat di dalam siapa? Di dalam Yesus. Coba kita buka ayatnya, saya penasaran guys ya. Penasaran apa ya? Masa tuh biar jelas gitu kan. Mumpung saya di komputer ya. Kalau saya di agak susah guys. Kalau saya di kalau saya di di HP kan. Biasanya saya rekaman di HP guys. Mumpung di mana ya? Mumpung di komputer, saya bisa buka guys. Gitu. Itu enaknya kalau rekam di komputer guys. Mana ya browser? Kita akan lihat ayatnya ya. Di mana Yesus katakan tidak ada yang pernah melihat Bapa atau mendengar suaranya. Ya, nah nih. Jadi ini ayat untuk membungkam Louis, kalau dikatakan dengan melihat Yesus itu maksudnya bukan kiasan, itu kata kiasan. Makanya ayatnya begini bunyinya guys. Ya. Kamu tidak pernah melihat Bapa. Alkitab paralel. Nah, ini enaknya guys kalau kita bikin merekam di saya lupa guys, saya belum nyambungkan internet ya. Agak ribet guys ya, saya lupa nyambung internet guys. Apa agak sedikit lama guys ya, karena ini demi dakwah kan. Jadi sabar sedikit ya. Saya akan buka dulu internetnya guys.
Karena memang komputer saya tidak sambung ke internet, betul pakai HP. Jadi HP saya jadi modem gitu kan. Ya. Nah, ini nyambung nih guys. Kita cek dulu internetnya ya. Nah, nyambung nih guys. Oke. Ya, kita akan bukain ya. Mumpung kita di komputer. Ya. Nah, nih. Kita baca Yohanes pasal 5 ayat 37. Nih, coba Anda baca. Ini ada baca nih versi ATB, versi TB 1974, versi AYT 2018, versi TS 1994 ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah melihat. Ini jelas ya. Jadi ini maksudnya jelas kiasan. Ketika dikatakan kamu ketika melihat aku, kamu telah mengenalnya dan melihat dia. Itu maksudnya kiasan. Karena itu connect dengan ini gitu. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi ngerti kan? Kalau tadi itu cuma ayat kiasan. Jadi Luis kalau nggak tahu ayat itu, jadi kacau nih guys. Ya, ayat itu harus disinkronkan gitu. Jangan ambil cuma ayat satu, ayat lain dibuang itu enggak. Tapi kan semua ayat utuh gitu, ya kan? Di sini di ayat 7 pun Yesus mengklaim bahwa dirinya dan Bapa adalah satu. Barang siapa mengenal Yesus, mengenal Bapa. Satu apa dulu? Barang siapa mengenal saya, berarti mengenal Bapak saya. Satu Bapak dan anak gitu. Satu sifat karena keturunan dan karena punya ya itu diwariskan seperti itu kan. Itu maksudnya bukan satu oknum gitu loh. Itu banget. Sama ini Nabi karena Allah menciptakan Yesus sesuai kemauan dia gitu kan. Nah, itu loh guys. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu murni dari Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kenal Yesus ya kenal Allah. Kalau Yesus baik berarti Allah baik. Karena Yesus Allah menyuruh yang baik-baik gitu. Jadi kalau misalnya yang diutus misalnya ada ketemu setan nih. Pasti Anda tahu misalnya setan itu utusan siapa misalnya. Misal dukun mengutus setan jahat atau makhluk halus jahat itu. Kita tahu kalau yang diutus ini jahat, pasti yang pemiliknya yang mengutusnya pasti jahat. Jadi kayak developer tadi, kalau developer jahat, berarti yang nyuruhnya jahat juga itu. Sama kayak itu. Tapi kalau Yesus baik, berarti yang nyuruhnya pasti baik juga. Itu loh Yesus berpikirnya. Memangnya kalau Yesus cuma nabi bisa seperti itu? Ya enggak ada. Misalnya saya bilang ke teman-teman, kalau engkau mau melihat Bapa, lihatlah aku. Ya nggak bisa dong. Bisa. Ya. Jadi karena tadi kan dikatakan kalau tidak ada yang pernah melihat Allah atau mendengar suaranya, itu Yesus yang sampaikan. Nah, Luis harus sampaikan ini gitu. Ya, dia tahu kalau itu adalah kiasan yang disampaikan tadi. Bukan melihat Allah, melihat Yesus melihat Allah dalam artian sebenarnya, tidak. Tapi perwakilan dalam artian utusan gitu. Ini poinnya seperti itu guys. Jadi Luisnya harus ngerti tentang bahasa Indonesia, kalau lebih ke bahasa Indonesia gitu. Nggak bisa. Yang bisa mengatakan ini adalah dia yang datang menjadi manusia. Ini saya buat videonya ya. Benarkah Allah datang menjadi manusia ya? Ingat, Allah mengatakan Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Hingga ia berdusta atau menyesal. Ini sama dengan mengatakan Clark Kent bukanlah Batman. Begitu juga Bruce Wayne bukanlah Superman. Karena Clark Kent adalah Superman dan Bruce Wayne adalah Batman. Sama kayak misalnya gini. Ulet adalah kepompong. Juga ulet adalah kupu-kupu. Ya. Tapi kalau kucing bukanlah kepompong. Nah itu Anda tahu ya. Jadi kalau dikatakan Allah menjadi manusia, sementara Allah katakan dia bukan manusia, berarti Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Berarti itu adalah hoax. Ya, itu hoax. Kalau dikatakan Allah jadi manusia itu hoax. Karena ini bilang Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Sementara Yesus manusia, Yesus manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus. Selesai. Itu Yesus bukan manusia atau juga bukan anak manusia. Tapi makanya pakai ayat lengkap. Katanya ada manusia dan anak manusia. Kenapa? Karena dua kata itu menuju pada Yesus. Itu seakan-akan Allah yang menegaskan, aku bukan Yesus dan bukan Yesus itu guys. Karena Yesus perannya dua. Sebut-sebut sebagai manusia, sekaligus anak manusia kan. Berarti Allah ingin menegaskan dua kali di situ. Aku, Allah bukanlah Yesus dan bukanlah Yesus itu ya. Karena Yesus juga manusia, juga anak manusia guys. Disebutan di Alkitab itu kan. Itu sudah clear di situ. Yaitu Allah sendiri yang datang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Di ayat 8 dikatakan, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah,
Gimana menunjukkan sesuatu, jadi gini ya, dikatakan ya, apa namanya, tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan aku gitu. Pada siapa kamu hendak mengumpamakan, melupakan, menyamakan, dan jika kami sama. Jika tidak ada yang sama sama dia di dunia ini, gimana dia mau menyamakan dengan apa deh guys? Dengan Yesus, karena menunjukkannya gimana? Dia tuh nggak, kan dia pernah disampaikan waktu di Musa itu ya. Musa pengen ketemu dia, Tuhan Allah. Allah katakan kan, jangan kamu Musa ya. Gunung apa, bukit-bukit aja akan hancur kalau melihat aku gitu. Gak ada yang sanggup melihat Allah guys, gak ada sanggup gitu. Ya kan? Nah, makanya apa namanya, karena nggak bisa dilihat ya, nggak ada yang mampu, jangan lagi melihat, menjangkaunya pun nggak mampu. Makanya Yesus bilang gitu aja gampangnya. Misal gini nih, ada orang pengen ketemu apa, saya pengen dia dong, anggaplah ini dulu ya, kita ngomong mengenai raja yang sangat sangat berkuasa gitu. Kita ini cuma rakyat kecil gitu, ya kan, cuma hambanya. Tiba-tiba dikatakan, saya pengen lihat raja gitu. Kamu siapa gitu kan? Apalagi ini Tuhan yang itu dia tidak bisa disentuh, yang maha kuasa mas segalanya, sehingga manusia itu bukan apa-apanya gitu, di debu gitu. Sama kayak raja tadi bahkan nggak sehebat itu. Tapi siapa kita pengen lihat raja? Nah, jadi karena raja itu apa, susah apa, kayaknya apa, bukan apa ya, mustahil untuk dilihat ya. Makanya pengawalnya misalnya ada yang ngeyel nih, udah diutus nih, jadi raja tuh mulai ngutus orang tuh supaya dia nggak perlu ke situ. Ya, kalau raja mau ke situ tentu dia nggak mengutus orang dong, logika sederhana ya. Kalau Allah mau, kalau mau ke sini ke bumi, dia nggak perlu khusus Yesus, langsung dia yang sini belusukan gitu loh. Ini logika sederhana guys. Jadi kalau kalau presiden mengutus menteri, itu artinya presiden nggak mau ke situ. Dia mau menterinya ngutus, diutus itu. Nah, dia orang mengutus seseorang. Oh, jadi kalau ada utusan, ada yang mengutus, ada diutus, berarti yang mengutus nggak mau ke situ. Makanya mengutus orang lain, guys. Itu logikanya. Berarti Allah nggak pernah sama sekali ke bumi. Makanya dia mengutus Yesus. Nah, gimana kata orang? Pengen lihat Allah gitu. Loh, Allah aja mengutus Yesus. Nah, atau misalnya saya utus teman saya, adik saya, Dek, kamu pergi ya ke Jakarta, wakil saya gitu kan. Saya utus, kamu tolong sampaikan nih semua saya mau, gitu kan. Pada orang itu datang orang kan, saya pengen lihat Bobby, kamu jangan pilih Bobby. Adik saya bilang apa? Saya kan utusannya, udah ada saya gitu. Yang saya sampaikan semua dari dia gitu. Entah apa lagi kamu melihat dia gitu kan. Itu logikanya guys. Karena sudah ada utusannya. Jadi makanya Yesus menjawabnya gampang. Gitu. Lihat aku, kamu udah melihat dia. Maksudnya itu kiasan. Itu logika berpikirnya ya. Di sini bagaimana diminta untuk menunjukkan Bapa kepadanya. Lalu Yesus jawab apa? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Nah, makanya Filipus pun tahu Yesus bukan Bapa gitu guys. Filipus tahu, makanya dia masih nagih. Kalau dia tahu Yesus adalah Bapa, dia tidak perlu ngomong gitu. Karena dia tahu Yesus bukan Bapa, maka dia ngomong gitu. Tapi akhirnya dia ngerti, kalau Yesus ngomong gitu berarti ya nggak perlu lah yang Bapa, karena Yesus sudah representasi Bapa, ajarannya gitu. Itu loh kita bikinnya guys. Kami, perhatikan. Yesus mengatakan kalau mau ketemu Bapa yang di surga, ya kok ketemu saya? Aku yang di... Kalau kamu mau ketemu sama gubernur di Sumbar, ya kamu lewat jalan ke Sumbar. Maksudnya. Kalau kamu mau ketemu dengan Baswedan dari Papua, kamu harus lewat jalan menuju Papua. Gitu. Itu loh guys. Kamu kan Bapak di surga kan, ya kan? Yesus sudah katakan, jangan katakan siapapun di bumi ini sebagai Bapa, sebagai Allah. Karena ada satu Bapamu dia di surga. Di Bapa itu di surga guys, Yesus di bumi. Itu udah jelas klaim-klaim Yesus kan. Nah, makanya ya Bapa itu di surga, yes. Itu loh. Jadi ini kata kiasannya pun gue sangat ngerti gitu. Jadi dia mengartikan kiasan dengan real gitu guys. Kacau pikirnya. Dunia itu mempresentasikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang dalam pribadinya sebagai manusia. Jelas di sini Yesus ingin mengatakan bahwa dia adalah juru selamat dan dia itu adalah Tuhan. Fix dan clear di sini. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku ini dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku... Nah, ingat. Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Ini kata kiasan juga guys. Ingat nggak? Ya, sama kayak misalnya akuarium dalam lemari dalam rumah, ya kan? Dan bukan rumah dalam lemari ya, akuarium dalam rumah dan apa ya?
intinya adalah sama-sama mereka tuh sama aja ajarannya gitu guys, gitu loh. Ya kan? Nah, coba kita baca lagi ya. Apa yang aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Berarti dia tidak katakan diri diri sendiri guys, gitu. Berarti ada dua diri situ, yaitu diri dia dan diri Allah tadi. Tapi Bapa yang diam dalam aku, nah ingat, yang di dalam aku itu adalah maksudnya tuh ajarannya. Karena tadi dia bilang apa? Hanya satu Bapamu yang di surga gitu. Makanya Yesus berdoa ke surga kan? Ya Bapa di surga gitu. Karena Bapaknya di surga gitu. Maksudnya diam di dalam aku bukan Bapaknya, tapi adalah ajarannya gitu. Loh gue pikirnya. Karena Anda harus ngerti ya, karena saya harus ngerti gitu. Karena harus hubungkan semua kali apa ya tadi itu. Jangan hanya berdasarkan satu ayat ini aja. Sama ibu tadi kan awalnya tuh dia hanya pakai satu ayat aja. Nah, disuruh tuh belajar juga perikop lengkapnya gitu. Makanya itu ajaran yang benar. Kita harus jangan lihat satu ayat, tapi harus hubungkan dengan ayat lainnya dan dilihat lengkap satu perikop dan keseluruhannya guys. Jadi nggak terus secara keseluruhan. Jangan kayak Louis hanya cuma satu-satu gitu guys. Kalau saya kan sampaikan ayat lain gitu kan. Jadi harus kayak gitu caranya. Aku katakan padamu, tidak aku katakan sendiri dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, ingat. Di sini adalah nyaku, aku. Ada dua fungsi nih, yaitu nya dan aku. Dialah melakukan pekerjaannya. Gitu. Jadi Bapa itu melakukan pekerjaannya. Ya. Yesus melakukan pekerjaannya. Masing-masing mereka guys gitu. Jadi jelas ini bukan satu, karena mereka masing-masing. Adanya dan aku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya. Ini kenapa Yesus ngomong gini? Karena Yohanes nagih terus gitu. Jadi orang yang nagih, ya Yesus mau bilang apa lagi gitu. Ya, kata dia kan kamu tidak pernah mendengar suaranya, lihat orangnya, lihat rupanya. Bagaimana dia menunjukkan gitu kan? Nah, makanya yang simpel ya sudah deh, kamu cukup lihat aku aja gitu. Itu guys, itu berarti artinya apa? Nggak perlu lihat Allah kalau untuk percaya kepada dia gitu. Jadi cukup lihat aku gitu, karena aku menyampaikan apa yang disuruh Allah tadi gitu kan. Tadi yang ngutus aku gitu guys logikanya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Di sini jelas bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa dia adalah Bapa, sama dengan Bapa. Dia adalah Bapa sama dengan Bapa. Jangan dikatakan Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Yesus manusia, juga anak manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus. Sesimpel itu guys kalimatnya. Bahasa Indonesia sesimpel itu gitu. Kenapa Louis buat ribet gitu. Yesus juga katakan janganlah sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa. Hanya ada satu Bapamu di surga. Kalau Louis menyebut Yesus Bapa, berarti itu Yesus sudah berbohong. Berarti bukan gitu. Berarti kalimatnya gini guys ya. Sebutlah siapapun, janganlah sebut siapapun di bumi sebagai Bapa. Ya. Kecuali aku. Nah, gitu Yesus bilang soalnya. Tapi dia bilang tidak. Hanya satu Bapa di surga. Bapaknya cuma satu, Bapa di surga. Bukan di bumi, ya bumi berarti siapapun itu yang selain Bapa di surga itu bukan Bapa. Jadi kalau ada disebut Yesus adalah Bapa, berarti sebenarnya kalimatnya yang saya katakan tadi, ya hanya satu Bapamu yaitu saya, gitu, atau kecuali saya gitu. Tapi Yesus bilang tidak, hanya satu Bapamu dia yang di surga. Gitu. Yesus adalah representasi Allah yang ada di dunia ini. Dia dalam pribadinya sebagai manusia, dia adalah Allah yang sejati. Nah, teman-teman, Allah yang sejati. Allah aja bukan manusia gitu. Yesus manusia, gimana sejatinya gitu. Gimana gini, kayak Bruce Wayne bukanlah Superman. Gimana mau sejati? Dia aja bukan Superman gitu kan. Nah, jadi logikanya apa kayak kucing bukanlah kepompong, bukanlah kepupu. Gimana bisa dikatakan ulat adalah kepompong adalah ulat sejati atau kepupu adalah sejati gitu. Sedangkan ulat dan kucing sejati gitu. Sedangkan ulat dan kepompong bukanlah kucing gitu. Itu logika seperti itu gitu. Tapi kalau dikatakan kupu-kupu adalah ulat sejati atau kepompong ulat sejati masih benar. Kenapa? Karena kepompong dan kupu adalah dari ulat gitu guys. Sama dengan ulat gitu. di sini sampai di ayat terakhir pun, sampai ayat 14, jika kamu meminta suatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tidak ada menunjukkan tentang cara ibadah. Jadi jelas di sini tidak menunjukkan tentang ibadah. Yang saya heran ibu ini 2 tahun katanya mendalami ayat ini, tapi yang ada bukan malah benar. Dia mendalami satu perikop dan seluruh kitab guys. Karena 2 tahun itu bukan waktu sebentar gitu. Ya lu harus pakai pikirannya, akalnya gitu. Mungkinkah nggak orang pelajari satu perikop itu dalam waktu 2 tahun? Saya aja nggak sampai 2 tahun guys ya. Problemnya saya udah mempelajari semua kitab, sebagian besar gitu. Tinggal yang sedikit-sedikit lagi yang agak menyusul gitu bertahap. Tapi hampir sebagian besar saya
pelajari dalam waktu udah sampai lah berbulan-bulan guys. Karena kan tinggal mempelajari membaca gitu kan. Dan membaca sambil kayak kita membaca apa ya, kayak kita baca buku pelajaran. Itu kan Anda membaca sambil Anda mengerti gitu, sambil Anda mengkaji gitu. Jadi nggak sampai ada orang sampai berapa tahun gitu kan untuk sampai pada tahap yang besar gitu, ya kan? Nah, tapi kalau keluar mungkin perlu waktu lama, karena mungkin ada kita yang nggak kita sempat baca atau gimana. Tapi 2 tahun itu waktu lama. Yang itu mungkin untuk sebagian besar aja itu udah waktunya udah perlu banyak tuh guys. Benar, tapi malah sesat. Di sini tidak berbicara mengenai ibadah, tapi di sini justru mengatakan bahwa Yesuslah jalan keselamatan, juru selamat, dan Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Dan di jalan keselamatan tuh, juru selamat tuh sama kayak supir. Supir adalah juru selamat, supir yang mengantarkan kita kepada tujuan. Misalnya kita mau menuju Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dari tempat misalnya kayak di tempat saya Baru. Nah, kita butuh juru selamat untuk sampai ke sana. Siapa juru selamat itu? Yaitu supir bus yang akan kita ke sana, guys. Supir bus adalah juru selamatnya. Dia tahu jalan, dia ngantar kita ke sana, guys. Dialah jalan supir bus itu untuk kita sampai pada gubernur. Ini sama Yesus juga jalan ya. Juru selamat yang menyelamatkan kita, ngantar kita sampai pada Tuhannya, Allah, guys. Itu logikanya. Jadi dia kalau jalan dia berarti bukan tujuan, itu aja. Ya, jalan bukanlah tujuan. Kalau Anda menyamakan jalan tujuan, berarti Anda ngaco. Dialah Tuhan. Masa 2 tahun mempelajari ini akhirnya malah sesat dan percaya sesuatu yang salah? Cross check baik-baik lah Bu. Pelajari baik-baik ayat ini. Baca secara lengkap. Anda akan menemukan hal-hal yang sejati. Yang kedua ingin saya luruskan. Kalau memang Yesus ingin mengatakan bahwa kalau mau ke surga, ibadah seperti Yesus. Yesus ibadah di Yerusalem. Bait Allah tempatnya di Yerusalem. Bahkan kiblat untuk beribadah menghadap ke Yerusalem. Yesus berarti lu sama apa yang mengatakan gitu ya kan? Berarti Yesus hanya untuk umat Israel. Makanya Yesus kata Yesus kan, aku diutus hanya bagi domba yang hilang dari umat Israel. Janganlah pergi Samaria atau kota lain, pergilah hanya pada domba-domba hilang dari umat Israel. Makanya dia cuma ada di Israel dan Bethlehem segala macam gitu. Luis ngapain ikut Yesus gitu? Ya kan? Yang lainnya ngapain ikut Yesus? Jadi Luis ini nggak sadar dia mengakui oh Yesus cuma untuk Israel. Bukan untuk ibu itu, bukan untuk dia, bukan untuk saya gitu. Ini Luis ini nggak paham hal itu aja gitu kan. Jadi banyak guys, kita nggak sadar yang mengakui semuanya itu sebenarnya. Oh itu salah gitu. Sama dia dengan statementnya dia nggak sadar kalau dia telah mengakui bahwa ajaran Islam yang benar gitu. Bukan menghadap ke Arab. Nah ini pun udah keliru. Jadi jelas ini tidak berbicara mengenai ibadah, tapi ini berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Clear sampai sini. Ya, Tuhan yang sujud berdoa ke arah Yerusalem gitu ya. Itu Tuhan apa? Gitu. Ini bukan menghina ya, tapi fakta gitu. Tuhan tidak pernah berdoa ya, apalagi sampai menghadap ke Yerusalem. Itu adalah perbuatan dari ciptaannya. Yang masih doa itu ciptaannya. Tuhan tuh apa lagi berdoa coba? Kan? Nah, itu poinnya guys. Jadi teman-teman, jangan mau disesatkan dengan pengajaran yang keliru. Bahkan mengutip ayat Yohanes 14 ayat 6 dan diselewengkan mengatakan bahwa kalau mau ke surga harus beribadah seperti Yesus. Itu omong kosong dan karena melalui ya sebenarnya ya itu semua sudah saya sampaikan, karena tidak putar ulang video ini di awal. Karena nanti kalau disampaikan berarti ulang-ulang lagi gitu kan. Keliru. Ini yang saya mau luruskan dari ibu ini. Mudah-mudahan kita semuanya tahu kebenaran dan Luis Prasetyo sini. God be with you all. Terima kasih Luis ya sudah menyampaikan kebenaran bahwa ada akhirnya sadar bahwa Yesus itu hanya untuk umat Israel ya kan, makanya dia hanya ada di Israel dan hanya berdoa menghadap ke Yerusalem. Berarti Yesus bukan untuk seluruh manusia kan. Nah, makanya kita nggak lagi ikuti Yesus, kita ikuti penolong yang lain setelahnya yang dia minta utus pada Bapaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.